Shalom saudara, selamat pagi saudara. Wow, hari yang penuh dengan sukacita buat hidup kita. Karena firman akan mendatangi hidup kita. Saya masih akan melanjutkan lagi tentang apa yang saya sudah bagikan tentang panggilan. Karena ini harus menjadi clear, menjadi jelas, menjadi nyata buat hidup saudara. Sehingga kita tidak keliru. Karena kita sering menilai, panggilan untuk melayani itu jauh lebih tinggi. Itu merupakan suatu penghargaan buat hidup kita. Kita keliru dalam hal itu. Karena Allah memanggil dengan maksud dan tujuan. Karena kita untuk sampai kepada takdirnya. Mari kita berdoa kepada Tuhan sebelum saya men-sharingkannya buat saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami benar-benar memerlukan firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan. Firman itu bukan hanya kami dengar. Kami ketahui. Tapi firman itu bisa menjadi diri kami. Seperti tujuan daripada firman. Setiap firman yang kami dengar. Biarlah tercapai tujuan dari firman itu. Itu lewat hidup kami. Kami menyediakan diri kami. Kami memiliki tubuh dan jiwa. Untuk kami bisa menampilkan, mengekspos, mewujudkan daripada keberadaan firman. Dan bahwa firman itu hidup. Dan juga keberadaan roh-Mu. Roh-Mu adalah roh yang hidup. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Bersama-sama. Melakukan pekerjaannya juga bersama dengan Roh Kudus. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saudara masih ingat bahwa kita sempat membahas 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 tentang panggilan gerejanya yang dihubungkan dengan Matius 1 ayat 1 dan ayat 16. Saya ingin kita mengulang sedikit dengan 1 Petrus 2. 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Perhatikan baik-baik. Tapi kamulah bangsa yang terpilih. Menjadi bangsa yang terpilih adalah saudara harus benar-benar dijadikan oleh Allah dan memenuhi standar dan ukuran Allah sebagai bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih ini dikatakan adalah gerejanya. Itu adalah bangsa yang terpilih. Itu adalah gerejanya sih. Dalam Matius pasal yang ke-21. Kemudian dikatakan imamat yang rajani. Jadi keimaman yang rajani, yang memiliki pemerintahan Allah. Ini juga harus memiliki karakteristik daripada Allah sendiri. Bangsa yang kudus harus memiliki karakteristik daripada hidupnya Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri. Ini juga adalah persyaratan. Engkau harus memiliki karakteristik kehidupan yang dimana Allah layak untuk memiliki hidup saudara. Kita sudah melihat gitu bahwa perjalanan apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kerjakan. Memanggil kita keluar dari kegelapan, dari suatu kegelapan kehidupan. Kepada terangnya. Bukan supaya diterangi, tetapi kepada terangnya. Ini adalah pekerjaan yang Allah kerjakan di dalam dan melalui hidup kita. Saya ingin kita kembali lagi kepada Roma pasal 8. Tapi kita tidak akan membahas lagi ayat 28. Mungkin ayat itu sudah menjadi kejelasan buat kita, tapi kita akan mulai membahasnya membacanya dari ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
Saya ingin kita membacanya dari Alkitab yang namanya Expanded Bible, EXB. God knew them before He made the world. For those whom He foreknew, and He chose them, He also predestined, choose beforehand to be like, molded to the pattern of, conformed to the image of His Son, so that Jesus would be the firstborn. Jesus firstborn, the preeminent one, but also indicating others will follow. Of many brothers and sisters, Jesus' resurrection confirmed that His followers will also share in God's glory. And those God choose to be like His Son, predestined, choose beforehand, He also called. And those He called, He also made right with Him, declared righteous, justified. And those He made right, declared righteous, justified, He also glorified. Both a past act in Christ and a future transformation. Coba bagikan pada saudara terjemahan bebasnya. Ayat 29 dan ayat 3. Ayat 29. Allah mengenal mereka sebelum Dia menjadikan dunia. Yakni mereka yang Dia kenal sebelumnya. Dan Dia memilih mereka. Allah memilih mereka. Dia juga menentukan, memilih sebelumnya untuk menjadi seperti atau dibentuk sesuai pola, sesuai dengan gambarnya. Menjadi seperti putranya. Sehingga Yesus akan menjadi yang sulung. Maksudnya yang unggul. Tapi juga menunjukkan bahwa orang lain akan mengikutinya. Karena disebut kata sulung. Dan banyak saudara dan saudari. Setelah kebangkitan Yesus menegaskan bahwa para pengikutnya juga akan berbagi dalam kemuliaannya. Ayat 30. Dan Allah itu memilih mereka untuk menjadi seperti putranya. Ditakdirkan atau memilih sebelumnya. Dia juga memanggil dan mereka yang dipanggil, yang Dia panggil. Dia juga membenarkannya. Sama seperti Dia, Kristus, dinyatakan benar atau dibenarkan. Dan mereka yang Dia jadikan benar atau dinyatakan benar atau dibenarkan, Dia juga memuliakannya. Baik tindakan masa lalu dalam Kristus dan perubahan yang akan terjadi di masa depan. Saya akan mulai perlahan-lahan membagikan kepada saudara suatu pelajaran di sini. Dalam perspektif kemahatauan Allah di ayat 29, dalam sebab semua yang dipilihnya, itu bukan semua yang dipilih. Karena dikatakan adalah dalam King James Version, for whom He did foreknew. Foreknew. Berarti dalam perspektif kemahatauan Allah, Allah sudah tahu. Atau prapengetahuan Allah, Dia sudah tahu hidup kita, diri kita sampai pada akhirnya akan menjadi samakah dengan gambar anaknya? Tidak disebut Kristus, tapi gambar anaknya. Sebagai pilihan Dia, menjadi orang pilihan, terpilih. Ini juga dimaksudkan, saudara, perhatikan ini, bahwa nama kita tercatat dalam kitab kehidupannya. Jadi Allah telah melihat dalam perspektif kemahatauan Allah, bahwa kita akan menjadi sama seperti gambar anaknya. Lalu kemudian, untuk membuktikan hal itu, maka Allah mengerjakan, Dia membentuk hidup mereka dalam suatu pola, sehingga sama dengan gambar anaknya. Tentu polanya yang dipakai adalah anaknya sendiri. Dan juga Dia pakai dalam kemuliaannya Dia. Dan pencapaian itu sudah ditakdirkan bagi mereka melalui proses yang dikerjakan Allah terhadap mereka. Yakni proses yang dikerjakan Allah bagi mereka. Kita lihat dari ayatnya. Yang pertama dipanggil. Ini mulai lahir baru.
Ini yang saya katakan diundang. Berarti tidak dipaksa. Saudara meresponnya atas kemauan sendiri. Dibenarkan. Sama seperti dia membenarkan Kristus. Ingat saudara dibenarkan. Sama seperti dia mengerjakannya pada Kristus. Dimuliakan. Saudara juga dimuliakan atas perbuatan-perbuatan saudara dalam Kristus. Dan juga atas perbuatan-perbuatan saudara nanti pada perubahan di masa yang akan datang. Jadi yang lampau, saudara dimuliakan. Dan dalam Kristus yang sudah lampau, yang baru kemarin, ketika saudara baru lahir baru, lalu kemudian perubahan pada masa yang akan datang. Perhatikan. Saya ingin memberikan kebenaran-kebenaran supaya saudara mengerti tentang pemahaman tentang panggilan Allah ini. Pemahaman tentang panggilan Allah ini. Yang pertama, panggilan Allah itu adalah undangan Allah. Sebenarnya untuk masuk ke dalam keselamatan yang utuh. Saya katakan keselamatan yang utuh. Jadi ini adalah yang utuh. Dalam perjalanan, dalam kerajaannya, yaitu yang saudara lampaui dalam perjalanan rohani saudara. Mari kita buka 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1. Ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud. Jadi tujuannya. Allah punya maksud. Dan kasih karunia sendiri. Ini yang sebab memampukan kita untuk terima Tuhan Yesus. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Sebelum permulaan zaman. Itu yang saya katakan di Matius 22. Itu adalah undangan Allah. Supaya seorang raja mengadakan pesta pernikahan. Anaknya, putranya. Dia mengundang orang-orang. Ada orang yang merespon, ada orang yang akhirnya terundang di pinggir-pinggir jalan. Yang kedua yang harus saudara pahami tentang panggilan adalah, jadi yang pertama adalah panggilan itu adalah undangan. Berarti di sini bermain titik kritisnya adalah kehendak bebas saudara. Saya ulangi, kehendak bebas saudara. Saudara maukah untuk hidup menjadi sama seperti putranya? Itu tujuan lahir baru yang benar. Maukah? Jadi ketika engkau lahir baru, kau disebut anak Allah, bukan berarti engkau adalah anak-anak kelas 2, kelas 3. Ya, menjadi sama seperti Kristus. Yang kedua harus saudara lihat di di 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 tadi. Yang kedua kita dipanggil untuk menjadi umatnya. Mari kita buka Roma pasal yang ke-9. Roma pasal 9. Ayat 24. Yaitu kita yang telah dipanggilnya. Bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku, akan kusebut umatku. Dan yang bukan kekasih, akan disebut adalah kekasih. Jadi panggilan itu akan mengubah status. Mengapa ini penting? Karena kalau saudara merespon, dan saudara menjadi umatnya, disebut oleh Allah dan maka semua berkat-berkat dan janjinya kepada umatnya dan bukan kepada orang dunia, itu berlaku buat hidup saudara. Maka saudara akan memiliki kekayaan. Jadi setiap orang
yang mengalami panggilan Allah, merespon panggilan Allah, dan menjadi umatnya, dia akan memiliki kekayaan yang tidak pernah terduga. Yang ketiga, saya mau beritahu pada saudara. Roma pasal yang ke-11, kita siapkan dulu. Roma pasal yang ke-11 ayat 29. Kita lihat sifat Allah terhadap kasih karunia dan panggilannya. Sebab Allah tidak menyesali atau tidak bertobat, tidak menyesal kasih karunia-Nya terhadap kasih karunia-Nya dan panggilan yang dianugerahkan kepada kita. Jadi yang ketiga, Allah tidak pernah menyesali atau mencabut panggilannya atas kita. Waduh, saya menyesal. Allah tidak pernah. Saya ingin saudara membaca satu ayat. Ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-5. Sorry, bukan ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Masa Tuhan menyesal? Perhatikan baik-baik. Manusia diciptakan oleh Allah. Tapi manusia diproses atau dijadikan oleh Allah untuk supaya mereka berkuasa dan mereka hidup dengan tubuh alamiah di bumi ini. Jadi Allah tidak pernah menyesal menciptakan manusia. Tapi Dia menyesal menjadikan manusia. Ini sesuatu yang berbeda. Kejadian 1 ayat 26 itu digunakan kata adalah menjadikan. Baiklah kita menjadikan, membuat, memprosesnya. Manusia. Supaya mereka berkuasa di bumi ini. Dan ketika Tuhan sudah menjadikan manusia ini, maka Tuhan menyesal terhadap proses yang dilakukan. Bukan terhadap ciptaannya itu, bukan. Allah menyesal karena telah menjadikan manusia seperti itu. Allah tidak pernah menyesal atau mencabut panggilannya atas kita. Allah tidak pernah menyesal. Lihat. Perhatikan baik-baik. Mengapa Allah melihat bahwa kecenderungan hati manusia itu jahat? Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Dan ayat kelima dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Besar di bumi. Apa kejahatan mereka? Kawin, mengawinkan. Lihat di ayat yang ke 1 dan 2. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan.
Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu, ini anak perempuan adalah dari garis keturunan Kain. Yang sudah meninggalkan Allah. Maka anak-anak Allah melihat ini dari garis keturunannya Set. Bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dan antara perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Lihat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 ayat 37 dan 38. Yesus mengatakan sama seperti saudara lihat pada tayangan. Pada waktu zaman Nuh. Seperti itu juga kedatangan anak manusia. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Lihat apa yang dikatakan di Kejadian 6. Apakah kawin dan mengawinkan? Itu mengakibatkan menjadi alasan bagi Allah untuk menghukum bumi dengan air bah tanpa pandang bulu. Ya. Mengapa? Karena mereka tidak sesuai dengan Roma 8 ayat 28. Mereka yang mengasihi Allah. Dan yang hidup sesuai dengan tujuan Allah. Ataupun target. Ataupun titik yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka mengasihi Allah. Apa yang sudah direncanakan oleh Allah? Masa ia kawin dan mengawinkan? Itu kejahatan besar. Ya siapa tahu. Dari anak-anak perempuan Kain ini ada yang bisa bertobat. Saudara harus lihat motif mereka. Motif mereka adalah kedagingan. Dan kita lihat di sini. Ketika di Kejadian 3, ketika ayat 15. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Allah mulai melakukan pengadilannya. Dikatakan ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara engkau, ular, iblis, dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Iblis tahu Allah punya rencana di titik akhirnya. Bagaimana iblis dihancurkan oleh manusia. Dan dia tahu prosesnya melalui pernikahan. Karena disebut soal keturunan. Di Roma pasal 8. Sudah dengan jelas dikatakan. Roma pasal 8 ayat ke-28. Itu dengan jelas dikatakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka. Bagi mereka yang mengasihi dia. Memegang perintahnya. Dan melakukannya. Mentaati Allah. Dan bagi mereka yang terpanggil. Menuju kepada rencana Allah. Tapi kita lihat di Kejadian 6. Orang-orang benar. Itu justru mengambil bagian untuk merusak rencana Allah itu. Mereka tidak menuju pada rencana Allah penggenapannya. Tapi justru mereka berupaya untuk mensabotase supaya rencana Allah itu gagal. Lihat Roma 11 ayat 29 pada tayangan. Allah tidak pernah menyesali atau mencabut panggilannya atas kita. Tidak pernah. Allah tidak pernah menyesali apa yang dia panggil. Tapi kegagalan itu hanya tergantung pada hidup saudara. Tulis yang keempat. Panggilan Allah kita bukan untuk masuk surga. Bukan untuk menikmati surga. Di Filipi 4 ayat 3, Filipi 3 ayat 14. Paulus berkata dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini ditegaskan panggilan Allah bukan untuk masuk surga, tapi di sini disebut panggilan surgawi. Yang artinya akan membawa hidup kita untuk mencapai hal-hal yang lebih tinggi, lebih luhur. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Panggilan tertinggi membawa saudara
kepada hal-hal yang lebih tinggi. Boleh saya tulis, boleh saudara saya katakan sesuatu yang tidak mengenakan buat hidup saudara. Berarti panggilan pelayanan saudara bukanlah panggilan yang tertinggi. Panggilan sorga yang tertinggi adalah Roma 8 ayat 29-30. Ayat 28 sampai 30. Ini penting. Mari saja kita melihat pada poin yang kelima. Poin yang keempat adalah panggilan saudara bukan untuk masuk surga. Itu baru awal. Itu baru awal. Tapi di dalamnya Allah memiliki pengharapan. Mengapa saudara merespon panggilan itu? Allah punya harapan. Karena panggilannya itu untuk supaya saudara sampai kepada sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28 tadi. Mari kita lihat sekarang yang poin kelima. Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus. Yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Filipi 3 ayat 14 tadi. Pandanglah kepada rasul. Dan imam besar yang kita akui. Yaitu Yesus yang setia kepada dia yang telah menetapkannya. Sebagaimana Musa setia dalam segenap rumahnya. Pandang. Fokus kepada dia. Jangan lihat sekeliling saudara. Berarti keberhasilan memenuhi panggilan Allah ini adalah dengan memandang sebagai standar. Memandang kepada dia. Sebagai apa? Rasul. Rasul adalah untuk mewujudkan firman. Menjadi manusia. Menjadi hidup. Menjadi nyata di dunia ini. Dan dia sebagai imam besar. Pandang dia sebagai imam besar. Kenapa? Karena dia berkorban sekali dan untuk selamanya. Bukan untuk dirinya. Tapi untuk dia. Yang disebut dengan keturunannya. Yang keenam. Kita dipanggil. Bukan karena perbuatan kita. Wah, kalau kita dipanggil menurut perbuatan kita, Allah akan seleksi dulu. Atau apa yang kita bisa lakukan. Bukan karena itu. Tetapi karena tujuan. Tujuan Allah. Allah. Dan supaya kita bisa menerima kasih karunia-Nya sendiri. Di dalam tubuh jasmani kita. Makanya seharusnya kita harus hidup berpadanan dengan panggilan tersebut. Berpadanan, berimbang. Karena kita akan menerima tujuan, tapi karena tujuan Allah. Dia memanggil kita karena tujuan Allah, bukan karena tujuan hatimu. Dan supaya saudara menerima kasih karunia-Nya. Efesus pasal yang keempat. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya, semua mencakup karakter. Lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan. Ada harapan, pengharapan Tuhan. Yang terkandung dalam panggilanmu. Saudara mau lagi 2 Timotius 1 ayat 9.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Bukan karena perbuatan kita. Jadi Allah tidak pernah menyeleksi dari perbuatan. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Berarti Allah sudah punya keinginan, tujuannya dia yang awal kepada kita. Engkau akan menerima kasih karunia-Nya. Apa itu kasih karunia? Kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Kemampuan mengasihi musuh. Kemampuan untuk hidup taat dalam penderitaan. 2 Tesalonika 1. Ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Layak bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Allah menganggap kita layak bagi panggilannya. Kenapa? Karena dia menganugerahkan kekuatannya. Kemudian Titus 3. Mari kita lihat Titus 3. Ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya, keselamatannya. Oleh pemandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena karakter kita. Tapi kita dipanggil karena dia punya tujuan. Kita dipanggil karena dia mau menganugerahkan kasih karunia, kemampuannya Allah. Yang ketujuh. Panggilan Allah itu. Perhatikan baik-baik. Panggilan Allah ini tidak ada kaitannya dengan faktor lahiriah pada diri kita. Atau faktor lahiriah mempengaruhi kita. Tidak ada sama sekali. Mari kita lihat sekarang 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara sebagaimana keadaan kamu. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak atau yang pandai. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tidak banyak. Lihat. Allah memanggil kita. Mungkin saudara SD saja. Tidak masalah. Tidak ada hubungannya dengan faktor lahiriah. Makanya kemudian dikatakan 1 Korintus 7 ayat 20. Bagaimana saudara melangsungkan perjalanan hidup saudara. Menurut panggilan yang telah Allah beritahukan kepada saudara. Yang telah Allah lakukan kepada saudara. Baiklah, 1 Korintus 7 ayat 20. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan. Seperti waktu ia dipanggil Allah. Seperti waktu ia dipanggil Allah. Jadi panggilan itu tidak ada kaitannya dengan faktor lahiriah. Panggilan itu tidak ada kaitannya dengan kesarjanaanmu. Tidak ada kaitannya dengan jurusan yang kau ambil. Panggilan Allah itu tidak ada kaitannya dengan sukumu. Tidak ada kaitannya dengan latar belakangmu sebagai orang Kristen. Atau non-Kristen. Tidak ada kaitannya. Amin. Ini luar biasa. Saudara harus diputus terhadap hal-hal seperti itu. Sebab tanpa engkau menyadari. Banyak orang mengenali panggilan itu. Oleh karena
Mereka terjebak pada panggilan pelayanan. Di suatu kebangunan rohani. Pada waktu itu, tahun 70-an. Suatu bangunan rohani. Pada waktu itu, hamba Tuhan itu, dia bergerak melayani ke Afrika. Ini kebangunan rohani di Indonesia. Lalu kemudian hamba Tuhan itu mengatakan, sekarang terbuka kesempatan antara di Sudan. Sudan yang sedang konflik antara Muslim dengan Kristen di sana. Utara dan selatan. Dikatakan demikian, Sudan yang akhirnya menjadi negara yang menentang kekristenan. Sekarang terbuka katanya ke sana. Bagi orang-orang dengan paspor, dengan latar belakang. Yang pertama adalah dia adalah perawat atau dokter. Yang kedua adalah dia dengan orang-orang yang berlatar belakang engineering. Atau orang teknik. Mungkin untuk memperbaiki kehidupan di sana. Mereka boleh masuk. Tapi mereka tidak boleh para pendeta dan orang-orang tertutup masuk. Lalu mendaftarlah orang-orang di sana. Dan ada satu orang, ya, dia mengatakan begini. Dia minta pamit kepada orang tuanya untuk dia bisa ikut karena dia adalah seorang perawat. Dia seorang perawat. Dia minta kepada orang tuanya. Lalu kemudian ada dia orang teknik. Dia bersedia. Mereka dilatih. Mereka disiapkan untuk bisa memberitakan Injil. Mereka disiapkan untuk bisa bekerja di sana. Menolong orang-orang. Dan alhasil mereka bisa terbang ke sana. Pada waktu saya mendengar seperti itu, saya sempat terjebak. Berarti latar belakang saya nanti menjadi orang teknik. Itu juga akan memiliki kontribusi untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam melayani. Tapi kemudian saya bertobat. Saya dibukakan oleh Tuhan bahwa panggilan tertinggi bukanlah melayani. Apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu? Dunia medisnya dia, dunia engineeringnya dia, itu hanya adalah alat. Alat. Hanya alat yang membantu sedikit untuk hanya jalan masuk. Agar tidak ditentang. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka memiliki karakternya Allah. Yang hanya dimiliki oleh Allah. Mereka tidak digaji banyak di sana. Mereka hanya hidup secukupnya. Tapi mereka hidup dalam penuh bahaya. Karena peperangan itu, pembantaian itu bisa terjadi. Di mana saja dan kapan saja di sana. Saudara bisa melihat. Sesuatu yang kadang-kadang kita salah dalam melihatnya. Jadi kita perlu tahu bahwa panggilan Allah tidak ada kaitannya dengan faktor lahiriah yang sudah melekat pada hidup saya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Karena panggilan Allah itu murni 100% adalah spiritual. Kita lihat sekarang. Yang ke-8. Yang ke-8. Kita tahu dari Roma 8 tadi. Roma pasal 8. Merespon undangan atau panggilan tersebut. Saudara merespon panggilan. Saudara sudah tahu bahwa yang Allah inginkan adalah bukan hanya lahir baru. Ketika engkau merespon panggilan itu sampai pada garis akhir. Itu berarti saudara akan memberikan kemerdekaan. Perhatikan baik-baik. Bukan memberikan kuasa, tapi memberikan kemerdekaan kepada Allah. Atau bagi Allah. Untuk bekerja
menyelesaikan rencananya pada diri saudara. Seperti apa yang ditulis di Roma 8 ayat 28 sampai 30. Engkau membiarkan dirimu menjadi yang terpilih, biarlah Allah mengerjakan itu. Engkau membiarkan dirimu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, biarlah Allah yang mengerjakan itu. Engkau membiarkan Allah mengirim firman-Nya. Saya ulangi, mengirim firman-Nya senantiasa sehingga saudara menjadi orang yang terus berjalan di dalam panggilannya. Dan kau membiarkan Allah untuk terus membenarkan hidup saudara sehingga saudara tetap benar di mata Allah. Dan saudara membiarkan Allah untuk membangun kemuliaan yang Dia miliki lewat hidup kita. Bukannya kehormatan yang dipandang oleh orang dunia, tapi kemuliaan yang Dia miliki. Saya ulangi, kemuliaan yang Dia miliki bagi diri kita. Itu yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah kerjakan di dalam hidup kita. Ketika engkau mulai merespon panggilanmu. Nah, dengarkan baik-baik. Bagaimana saudara tahu, saya ulangi, bagaimana saudara tahu bahwa saudara sedang berjalan dalam panggilannya sejak engkau lahir baru. Karena banyak orang, dia selalu tertarik kepada panggilan pelayanan. Karena di sana ada kehormatan dunia. Orang lebih tertarik kepada panggilan pelayanan. Karena di sana ada harga diri. Karena di sana ada mamon. Ada uang. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa saudara ada dalam panggilannya? Perhatikan baik-baik. Saya ingin secara cepat saudara untuk bisa memahami. Bagaimana supaya saudara tahu. Saya ulangi. Bagaimana saudara tahu. Saudara tahu bahwa saudara dalam panggilannya. Sudah merespon panggilannya. Yang pertama. Firman banyak mendatangi hidup saudara. Saya ulangi, firman banyak mendatangi hidup saudara. Sebelum pribadi Allah mendatangi hidup saudara. Sebelum pribadi Allah mendatangi hidup saudara. Jadi sebelum pribadi Allah sendiri mendatangi hidup saudara. Maaf saudara, saya harus mengatakan hal seperti ini karena ini sering menjadi banyak orang keliru dalam memahami yang seperti ini. Saya harus membagikannya seperti ini. Jadi ini penting supaya saudara bisa memahami. Ya, saya ulangi, bisa memahami apa yang Allah maksudkan. Ya, apa yang Allah inginkan. Ya kan? Mengapa Dia memanggil hidup saudara? Ya, supaya saudara tahu tentang hal itu. Ya. Jadi firman Tuhan mendatangi hidup saudara sebelum pribadi Allah sendiri hidup. Allah sendiri
mendatangi hidup saudara. Dengarkan. Saudara mungkin sering mendengarkan panggilan pelayanan dari kesaksian hamba-hamba Tuhan. Dan saudara salah dalam memahaminya. Dalam satu doa, seorang hamba Tuhan dia berkata, Tuhan berseru kepadaku, siapkan dirimu, aku akan mengutus engkau pergi ke Papua. Lalu saudara merasa, itu yang saudara harapkan. Saudara menanti-nantikan saatnya. Langsung Tuhan berbicara mendatangi hidup saudara. Dan saudara tahu kemudian bahwa Allah memanggil saudara. Itu hal yang keliru. Saya katakan itu hal yang keliru. Perhatikan baik-baik. Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim. Allah tidak pernah memberitahu kemana dia akan pergi. Tapi firman-Nya mendatanginya. Allah tidak pernah memberitahu. Kemana negeri yang akan ditunjukkan Tuhan itu? Mana, apa namanya? Ini hal yang penting dan mendasar buat hidup saudara. Karena Allah tidak memberitahu negeri yang dia tuju. Tetapi yang Allah memulai dalam hidupnya. Allah mulai memproses Abraham supaya menjadi Abraham. Supaya siap dia bisa menerima dimensi Allah Abraham. Firman. Yang berikutnya. Bagaimana supaya saudara tahu bahwa saudara dalam panggilannya. Bahwa saudara dalam panggilannya. Bagaimana supaya saudara tahu? Saudara tahu bahwa saudara dalam panggilannya. Setiap ketaatan. Saya ulangi. Setiap ketaatan saudara. Saya ulangi. Setiap ketaatan saudara. Itu akan mengubah cara pandang saudara tentang Allah. Mengubah cara pandang saudara tentang Allah. Ini sesuatu yang tidak mudah. Saya katakan ini tidak dengan mudah. Saudara bisa dengan begitu saja lepas daripada hal seperti ini. Tidak bisa. Ketika firman mendatangi hidup saudara. Dan saudara taati. Firman itu datang dari Alkitab mungkin. Dan saudara taati. Tiba-tiba yang terjadi. Saudara mengubah cara pandang saudara tentang Allah dan juga mungkin tentang dirimu. Tentang dirimu sendiri. Ini hal yang gak mudah buat setiap orang. Setiap engkau lakukan firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Bukankah dikatakan di Roma 8 ayat 28 itu. Yang terpanggil. Sesuai dengan. Yaitu mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mereka yang tahu bahwa mereka dipanggil. Itu mereka memiliki kasih kepada Allah. Fokusnya mau taat kepada Allah.
Karena itu akan mengubah cara pandangnya. Minggu depan saya akan kasih satu contoh kepada saudara. Saya ulangi, saya akan kasih satu contoh dari Alkitab tentang Abraham. Saya akan bagikan itu dalam beberapa sesi. Abraham mengalami 3 kali ujian. Dan itu mengubah cara pandangnya dia tentang Allah. Juga tentang dirinya. Itu yang menunjukkan bahwa dia ada di dalam panggilan. Sedang berjalan di dalam panggilannya. Itu yang Allah inginkan buat hidup saudara. Gimana saudara tahu? Saudara dalam panggilannya. Itu akan mengubah cara pandang saudara. Tentang Allah dan tentang dirimu sendiri. Karena ketaatanmu. Ini harus diselesaikan. Ini harus ditaati. Akan mengubah cara pandangmu. Lama-kelamaan kau akan melihat Allah secara jelas. Dan melihat dirimu juga lebih jelas. Dan akhirnya puncaknya adalah sama seperti Allah melihat dirimu. Engkau juga bisa melihat dirimu seperti itu. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara dalam panggilannya? Saya akan mengingatkan saudara lagi. Firman Tuhan 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Yang saya pernah sampaikan kepada saudara. Segala pencobaan. Segala keadaan. Saya ulangi. Segala sesuatu. Yang buruk. Dan yang tidak saudara kendaki. Yang tidak saudara harapkan. Itu terjadi kepada hidup saudara. Pada diri saudara. Di mana saudara tahu bahwa itu bukan karena dosa. Amin. Saudara harus tahu panggilannya seperti itu. Jadi panggilannya, banyak orang tidak mengerti. Ketika dia mengalami pencobaan Tuhan, dia pikir ini iblis. Boleh saya tunjukkan sesuatu kepada saudara? Sesuatu yang mungkin membuat saudara agak kaget. Dan tidak menuduh iblis. Mari kita buka. Kejadian pasal yang ketiga. Tidak menuduh iblis. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalamu. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Hawa dalam hal ini, perempuan. Diberi anugerah, yaitu suatu panggilan. Untuk bisa menghasilkan melalui lewat keturunannya. Adalah Mesias. Yang akan meremukkan kepala ular. Ayat 16. Firman yang kepada perempuan itu. Susah payahmu. Waktu mengandung. Akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suami, dan ia akan berkuasa atasmu. Dikatakan adalah, susah payahmu, waktu mengandung. Sampai melahirkan. Allah yang buat. Berarti Allah yang tanggung jawab dong. Jangan sampai mati. Namun walaupun itu kesakitan yang dibuat oleh Allah. Sakit. Jadi manusia itu kalau tidak jatuh dalam dosa. Sebenarnya melahirkan itu tidak sakit. Dia bilang engkau akan birahi. Mengapa disebut birahi? Engkau akan selalu memiliki keinginan. Untuk punya anak. Untuk punya anak. Untuk mewujudkan rencana Allah.
Mewujudkan rencana Allah bukan banyak anak. Mewujudkan untuk menghasilkan Mesias yang akan meremukkan kepala ular. Saudara bisa lihat. Di Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti segala sesuatu itu yang buruk yang terjadi pada hidup saudara, itu dalam kontrol kendalinya Allah. Nah, bagaimana saudara tahu bahwa saudara dalam panggilannya? Segala sesuatu yang buruk dan yang tidak saudara harapkan terjadi pada diri saudara, di mana saudara tahu itu bukan karena dosa. Sesuai dengan Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Bahwa itu adalah dalam kendali Tuhan. Karena saudara ada dalam panggilannya. Berjalan dalam panggilannya. Wow, ini tentu saudara belum tentu siap untuk bisa menerima keberadaan hal-hal yang buruk yang menimpa hidup saudara itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, saudara siap untuk kita lanjutkan? Bagaimana saudara tahu bahwa saudara dalam panggilannya? Segala hal yang buruk yang menimpa hidup saudara itu justru membuat saudara upgrade. Saya ulangi, segala sesuatu yang buruk, yang tidak saudara harapkan itu terjadi pada hidupmu, menimpa hidup saudara. Justru membuat saudara membuat saudara mengalami upgrade secara spiritual. Saya sudah bagikan 2 minggu yang lalu kepada saudara. Saya sudah jelaskan bahwa karaktermu makin murni. Karena kau tahu bahwa Allah turut bekerja dan dia mensuplai. Membiarkan tubuh atau manusia insani saudara itu hancur. Tetapi mengakibatkan pintu masuk lebih mudah. Hidupnya Allah itu masuk kepada hidup saudara. Saya sudah wanti-wanti kepada saudara. Penderitaan tidak pernah membentuk hidup saudara. Hanya Allah yang bisa membentuk hidup saudara. Penderitaan tidak akan pernah membentuk hidup saudara. Saudara mengalami upgrade secara rohani dan kehidupan ilahi. Ya kan? Kehidupan ilahi. Saudara akan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Serta masuk kepada strata pengucapan syukur dalam segala hal. Wow. Ini sesuatu yang penting buat saudara. Disitulah engkau tahu bahwa engkau ada dalam panggilannya. Dalam perjalanan kehidupan rohani saudara setiap hari. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara dalam panggilannya? Dalam kehidupan kesehariannya. Pertama tadi firman Tuhan mendatangi hidup saudara.
sebelum pribadi Allah sendiri mendatangi hidup saudara. Firman lebih dulu. Ketika kau mulai merespon terhadap firman. Sama seperti Abraham. Firman mendatangi diri. Manggil dia keluar. Sampai akhirnya. Baru Allah beritahu kemana dia harus diam. Di negeri yang baru, di tanah Kanaan. Lalu kemudian setiap ketaatan daripada firman itu. Tanpa pernah memilah-milah, memilih-milih dan memilah-milah. Akan mengubah cara pandangmu tentang Allah. Abraham juga mengalami hal yang sama. Dia mengatakan Yehovah Rafa, Yehovah Zire, El Shaddai. Dan dia menyadari siapa dirinya. Waktu dia bertemu dengan Sem, Imam Allah yang maha tinggi. Dia tahu. Dia memberikan persembahan. Siapa dia? Dia tahu dia sekali-kali dia tidak akan mau menerima pemberian daripada Sodom. Lalu kemudian. Segala sesuatu yang buruk. Yang tidak saudara harapkan terjadi pada diri saudara. Di mana saudara tahu itu bukan karena dosa. Itu yang menunjukkan indikasi bahwa engkau ada di dalam panggilanmu dan sedang menjalani dan sudah meresponnya dengan positif. Segala sesuatu yang buruk yang tidak saudara harapkan dan bertahan terus. Mungkin saudara tetap tidak punya uang. Tetap miskin. Dagangan saudara sebegitu saja. Sementara beban makin meningkat. Untuk anak sekolah. Untuk apa? Untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi segala keadaan itu yang tidak berubah. Seolah-olah Allah tidak memberikan pertolongan. Tetapi justru mengupgrade hidup saudara. Saya ulangi, mengupgrade hidup saudara. Saudara masuk kepada suatu strata yang luar biasa sekali. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu strata tertinggi, saudara. Waktu Yesus tahu, dia memberikan perintah. Dan dia dapati. Bahwa di situ ada anak. Yang memiliki 5 roti. 2 ekor ikan. Itu memang tidak cukup. Lalu Yesus meminta dia mengucap syukur. Dan kemudian dia bisa beri makan 5.000 orang. Kenapa? Karena yang berbicara dalam dirinya adalah Bapa. Dia taati Bapa. Keadaan makin sulit. Sudah sore hari. Semua pedagang sudah tutup. Sementara 5.000 orang. Mereka sudah mulai kelaparan. Tapi Yesus mengucap syukur. Dia taati suara Bapa. Mengambil. Dia bagikan kepada murid-muridnya. Dan mereka makan sampai kenyang. Sisa 12 bakul. Apalagi? Bagaimana saudara tahu bahwa saudara dalam panggilannya? Saya katakan dalam panggilannya. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa saudara dalam panggilannya? Saya mau bagikan pada saudara ini sesuatu. Yang banyak tidak semua orang. Saya katakan tidak semua orang. Akan menerima anugerah seperti ini. Kalau dia tidak hidup. Dan merespon panggilannya. Saya mau berikan pada saudaraku. Roh pewahyuan. Roh pengertian. Roh hikmat. Itu menjadi nyata. Dalam hidup saudara. Roh wahyu. Pengertian. Dan hikmat.
itu menjadi nyata. Menjadi nyata. Dalam hidup saudara. Saudara tidak akan pernah mendapatkan pengetahuan belaka. Tapi saudara akan bisa mewujudkannya itu. Mengapa? Karena dengan saudara mendapatkan pewahyuan dan pengertian, akan bisa memiliki hikmat untuk mewujudkan apa yang firman itu maksudkan. Apa tujuannya Allah? Apa target Allah? Itu akan terjadi. Dengan demikian, saudara bisa lihat, kau senantiasa dalam monitor daripada surga yang terbuka dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak akan mengalami kekeringan rohani. Saudara tidak akan pernah mengalami, aduh saya belum tahu ini. Setiap saat, tepat pada waktunya, saudara akan menerima anugerah itu. Baik itu pengertian, baik itu pewahyuan, baik itu pengertian, lalu baik itu menjadi hikmat untuk mewujudkannya. Itu sebabnya dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-28 ini. Jelas dikatakan seperti ini. Mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang mengasihi dia, setiap ketaatan itu akan diwujudkan. Dibukakan, setiap firman yang mendatang akan diwujudkan. Sehingga saudara akan memiliki hikmat untuk menggenapkannya. Berarti Yohanes 16 ayat 13 itu nyata bekerja dalam hidup saudara. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Saya ulangi, roh kebenaran. Ia akan memimpin perjalanan saudara. Ia akan memimpin, menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kebenaran itu beda dengan firman. Karena kalau kebenaran itu adalah firman menjadi diri saudara. Benar itu. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara tahu apa yang mau dicapai. Jelas. Kenapa? Roh wahyu, pengertian, dan hikmat menjadi nyata dalam hidup saudara. Inilah kelima hal. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara dalam panggilannya. Meskipun saya masih memiliki beberapa catatan yang lain. Tapi ini 5 hal yang penting dan mendasar. Yang harus saudara hidupi dalam hidup saudara. Karena dengan demikian saudara bisa diberi semangat. Ketika firman Tuhan mendatangi saudara. Tidak ada firman Tuhan yang terlalu tinggi. Ketika saudara mendengarnya. Saudara mungkin yang terlalu rendah. Sehingga saudara tidak bisa menangkapnya. Saudara akan bisa melihat perubahan itu terjadi pada hidup saudara. Terjadi. Akan mengubah cara pandang saudara. Dengan mudah. Saudara akan penuh semangat. Bahwa aku ada dalam panggilan Allah. Seperti yang ditulis dalam Roma pasal yang ke-8. Saya ulangi, Roma pasal yang ke-8.
ayat 28 sampai ayat 30. Ayat ini benar-benar menjadikan kita suatu tuntunan. Bahwa itu yang Allah mau kerjakan. Lihat semuanya. Apa yang Allah kerjakan. Mereka memilih kita. Saudara boleh tambahkan itu. Perkenanan Allah. Kemudian ditentukan. Saudara akan boleh menulis itu. Saudara akan memiliki takdir yang jelas. Orang-orang dalam panggilannya Allah akan makin jelas takdirnya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara bisa lihat rencana Allah. Bukan untuk melayani. Tapi untuk bisa menggambarkan gambaran anaknya. Dan mereka yang ditentukan semula, mereka itu juga dipanggilnya. Firman mendatangi saudara. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Saudara lihat pekerjaan roh kebenaran. Mereka yang dibenarkan itu juga dimuliakannya. Mengapa engkau dimuliakan? Karena engkau berhasil di mata Allah. Bukan di mata dunia. Bukan di mata pelayananmu. Bukan di mata gerejamu. Engkau berhasil di mata Allah. Ini kabar gembira buat saudara. Begitu mudahnya kita bisa mengetahui bahwa kita dalam panggilannya. Kita ada dalam panggilannya. Kita tidak perlu ragu. Bahwa kita ada dalam panggilannya. Apabila hal seperti ini. Kalau saudara hidup dalam gereja. Lalu kemudian saudara merasakan seperti ini. Hari demi hari. Waktu demi waktu. Itu yang menunjukkan bahwa saudara hidup. Saya ulangi, saudara hidup. Dalam panggilannya. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan. Apa panggilan kita? Sudah jelas saya bagikan. Sampai hari ini. Tiga sesi berturut. Panggilan kita adalah menjadi gambaran daripada atau bisa menggambarkan anaknya. Itu panggilan kita. Bukan melayani, memiliki pelayanan yang besar. Bukan itu. Tapi mengapa Allah izinkan orang memiliki pelayanan yang besar, jumlah orang yang besar, dan penuh dengan keteraturan, kedisiplinan yang bagus sekali. Penuh dengan Roh Kudus. Mengapa? Mengapa? Karena Tuhan percaya melihat karakter orang itu. Orang itu siap. Saya ulangi, orang itu telah siap. Dia siap dengan karakter ilahi Allah. Untuk dicoba ditinggikan oleh dunia. Tapi dia tidak akan pernah jatuh dalam kesombongan. Saya bangga dengan Papa Jonathan. Seorang hamba Tuhan yang besar. Tapi seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Saya bangga dengan Dr. Tunda Bakhari. Hidupnya mempengaruhi Afrika dan dunia. Tapi dia rendah hati. Orang-orangnya siap. Banyak orang-orang yang siap. Yang dipersiapkan oleh Allah. Karena mereka hidup dalam panggilan. Mereka tahu panggilannya. Itu yang paling utama. Dan mereka hidup terus di sana. Merespon. Amin. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sampaikan kepada kami. Kami bersyukur karena Kau menyingkapkannya pada kami secara jelas. Langkah praktis dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa mewujudkan panggilan-Mu Tuhan. Tuhan hari ini banyak orang dibukakan tentang cara berpikir yang salah tentang panggilan. Panggilan Kau yang tertinggi adalah panggilan surgawi.
Panggilan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Bukan panggilan ke sorga, tetapi panggilan sorgawi. Untuk naik ketika hidup di dunia ini. Kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau memberikan kepada kami panggilan-Mu. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan firman Tuhan ini bisa berkata bahwa mereka tidak memiliki panggilannya. Kami tahu, kami dianugerahi panggilannya. Panggilan bukan hanya untuk selamat, tapi panggilan untuk bisa menjadi, menggambarkan putra-Mu sendiri ketika kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan daripada Roh-Mu sebagai roh kebenaran yang bekerja untuk supaya terus melanjutkan panggilan ini sehingga kami menjadi yang terpilih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami diberi kemampuan kasih karunia untuk kami mampu mengerjakan hal-hal yang sebenarnya hanya Allah saja yang sanggup mengerjakannya. Terima kasih untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.